Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Prancis. Mungkin sebelum itu kalian perlu tahu apa itu bentuk pasif dan bagaimana cara membuatnya. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Buat kamu yang belum subscribe, ayo dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan. Dan mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Oke, kita mulai dari pengertian bentuk pasif. Pada kalimat pasif, subjek tidak melakukan aksi yang digambarkan oleh verba. Coba perhatikan contoh berikut ini. Claude mange la tartiflette. Claude mange la tartiflette. Kemudian, bandingkan dengan contoh yang kedua, yaitu Claude est mangé par la tartiflette. Claude est mangé par la tartiflette. Nah, pada kalimat yang pertama, subjek dalam hal ini seseorang yang bernama Claude, dialah yang melakukan aksi dari verba yang digambarkan, yaitu manger. Jadi, kita temukan artinya bahwa Claude makan tartiflette. Sedangkan pada contoh yang kedua, mungkin kalian merasa aneh dengan kalimat ini. Aku bisa mengerti itu karena perasaan kalian benar sekali. Subjek dalam hal ini tidak melakukan hal yang digambarkan oleh verba. Dan di lain sisi, kalimat kedua juga tidak logis ya. Karena bila kita artikan, kalimat kedua akan berarti Claude dimakan oleh tartiflette. Oke? Secara gramatikal memang bisa kalimat seperti ini diciptakan, tapi tidak logis ketika makanan memakan seseorang. Oke? Nah, untuk mengatakan bahwa tartiflette dimakan oleh Claude pada bentuk aktif, kamu bisa menggunakan bentuk yang pertama, yaitu Claude mange la tartiflette. Oke? Nah, pada kala lampau kita bisa mengatakannya dengan Claude a mangé la tartiflette. Itu bentuk aktif. Sedangkan pada bentuk pasifnya kita bisakan dengan la tartiflette a été mangée par Claude. La tartiflette a été mangée par Claude. Tartiflette dimakan oleh Claude. Nah, untuk contoh yang lain. Deborah a visité ses grands-familles. Deborah a visité ses grands-familles. Sedangkan contoh yang kedua, Deborah a été visitée par ses grands-familles. Nah, kedua kalimat ini, keduanya sama-sama logis dan secara gramatikal juga benar. Tapi maknanya berbeda, yaitu pada kalimat yang kedua, sudah jelas bahwa keluarganya yang mengunjungi Deborah. Yaitu bagaimana bentuk pasif digunakan dalam kalimat ini. Sedangkan pada kalimat yang pertama, Deborah yang mengunjungi keluarganya. Jadi kita temukan di sini bahwa kalimat yang kedua merupakan kalimat pasif. Nah, sampai sini apa teman-teman udah kebayang apa aja sih komponen-komponen yang penting dalam bentuk pasif? Kalau belum, ini dia ringkasannya. Nah, berdasarkan dari contoh-contoh yang udah kita coba tadi, kita bisa lihat ada beberapa komponen yang digunakan untuk membentuk kalimat pasif. Nah, yang pertama, dia menggunakan auxiliar être ditambah dengan partisipasinya. Kemudian, verba yang menggambarkan bentuk pasif selalu dalam bentuk komposi. Itu dalam hal ini verba tidak dalam bentuk infinitifnya, jadi dia berubah karena dikonjugasikan. Oke? Nah, dalam bentuk pasif kita sering melihat bahwa penggunaan preposisi par itu lebih sering digunakan. Namun ada juga preposisi yang lain seperti de, tapi yang lebih sering digunakan itu par. Nah, untuk meringkas semua pengertian tadi, kita bisa lihat formulanya seperti berikut ini. Subjek ditambah verba yang menggambarkan bentuk pasif, yaitu être ditambah partisipasi,
kemudian ditambah dengan preposisi seperti par atau de, dan diakhiri oleh complément d'agent. Nah, apa itu complément d'agent? Dalam ilmu semantik ini disebut dengan agen. Nah, agen inilah yang sebenarnya melakukan aksi yang digambarkan oleh verba. Oke, singkatnya seperti itu. Namun jangan kita memperumit ini lagi supaya pembahasan lebih fokus pada bentuk pasif. Oke, contoh sekali lagi untuk memastikan komponen-komponen yang tadi benar-benar ada di dalam sebuah kalimat. Misalnya dalam kalimat Je suis attaqué par l'étranger. Je suis attaqué par l'étranger. Nah, coba kita bayangkan dalam kalimat ini, je dan l'étranger merupakan seorang laki-laki. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang akor. Jadi kita bisa temukan dalam kalimat, subjek tidak melakukan aksi yang digambarkan oleh verba. Dalam hal ini bukan subjek yang melakukan verba attaquer. Namun di sisi lain, yang melakukan aksi berupa attaquer yaitu étranger. Dan étranger inilah yang disebut dengan agen dalam kalimat pasif. Nah, ketika kamu ingin membentuk kalimat aktif dengan kalimat yang tadi, kamu bisa menempatkan agen, yaitu l'étranger sebagai subjek. Jadi dalam bentuk aktif, kamu akan lihat kalimatnya akan menjadi seperti ini. L'étranger m'attaque. L'étranger m'attaque. Orang asing menyerangku. Sedangkan pada kalimat pasif, kamu bisa menggunakan kalimat yang tadi. Je suis attaqué par l'étranger. Je suis attaqué par l'étranger. Oke, sampai di sini paling tidak kamu sudah lebih paham daripada sebelumnya tentang apa itu kalimat aktif dan apa itu kalimat pasif. Untuk memperlengkap pembelajaran hari ini, kamu bisa lihat bahwa bentuk aktif menunjukkan subjeklah yang melakukan aksi. Sedangkan pada kalimat pasif, subjeklah yang menerima aksi dari verba yang digunakan. Jadi, agenlah yang melakukan aksi. Misalnya seperti kalimat yang sebelumnya, je suis attaqué par l'étranger. Jadi, subjek je inilah yang menderita karena aksi dari verba attaquer. Semoga jelas ya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Jangan lupa untuk subscribe dan share supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.